Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bersama saya Ramadinata. Jangan lupa protokol kesehatan. Salam olahraga. Sebelum kita memulai pembacaan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang permainan bola besar yang memiliki tujuan yang pertama, memahami dan mempraktikkan formasi permainan sepak bola, memahami perwasitan dan permainan sepak bola. Bermain sepak bola menggunakan beberapa variasi. Formasi atau sistem dalam permainan sepak bola adalah cara penempatan ruang gerak serta pembagian tugas dari setiap pemain dengan posisi yang ditempatkan. Dari permainan sepak bola tidak terlepas dari teknik dan strategi. Apa itu teknik? Teknik adalah sebuah cara atau usaha dalam menerapkan teknik-teknik permainan yang dilakukan pemain ketika mengetahui ada kelemahan dari lawannya tersebut. Strategi adalah siasat atau rencana yang dilakukan permainan untuk mencari kemenangan. Dari sebuah strategi yang dilakukan untuk mencapai kemenangan dibutuhkan formasi. Pada saat kesempatan hari ini kita akan membahas beberapa formasi dalam permainan sepak bola. Di antaranya formasi permainan sepak bola. Formasi sering dijelaskan menurut jumlah pemain di lapangan dan bagian belakang ke bagian depan. Contohnya, formasi 4-4-2 menggambarkan suatu formasi yang terdiri dari 4 pemain belakang atau bertahan, 4 pemain gelandang atau pemain tengah, dan 2 pemain penyerang atau striker. Dari beberapa formasi untuk mencapai kemenangan, formasi 4-3-3. Perhatikan gambar. Pada formasi ini, pertahanan mendapat dukungan yang lebih baik dari 3 pemain lapangan tengah yang mengisi daerah depan area pertahanan. Dari formasi 4-3-3 memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, pemain sayap hanya bisa efektif apabila bek sayap mampu dan rajin membantu penyerangan. Yang kedua, pemain tengah cenderung kewalahan karena harus menjaga lebih banyak pemain karena ditinggalkan beberapa pemain sayap untuk membantu penyerangan. Kita perhatikan kembali. Kita berlanjut ke formasi berikutnya. Formasi 4-2-4. Perhatikan gambar. Formasi 4-2-4 lahir di Inggris dan kemudian berkembang luas. Negara Brazil berhasil menjadi juara dunia dengan menerapkan formasi ini pada tahun 1958. Formasi 4-2-4 memiliki kelebihan, diantaranya menawarkan keseimbangan antara pertahanan dan penyerangan. Kedua, memiliki 4 pemain penyerang, memungkinkan peluang terciptanya gol sangat besar. Namun memiliki kekurangan. Yang pertama, terlihat kaku dan mudah ditebak. Yang kedua, kurang mengalirnya bola ke penyerang. Kita lanjut ke formasi berikutnya. Formasi 4-4-2. Formasi ini memiliki kecenderungan membuat barisan pertahanan lebih baik dan meningkatkan keseimbangan di lapangan tengah. Formasi 4-4-2 memiliki kelebihan dan kekurangan. Di antara kelebihan formasi 4-4-2 diantaranya yang pertama, permainan sayap lebih hidup. Yang kedua, lapangan tengah dan belakang selalu imbang atau balance. Yang ketiga, bek sayap lebih leluasa membantu penyerangan. Yang keempat, pergerakan rapi dan teratur. Berikutnya, formasi 4-4-2 memiliki kelemahan diantaranya yang pertama, susunan pemain belakang dan tengah selalu sejajar sehingga cenderung mudah untuk ditembus dengan umpan terobosan. Yang kedua, penjagaan pemain tidak selalu sama sehingga membingungkan pemain.
Kita berlanjut ke formasi berikutnya, formasi 5-3-2. Formasi 5-2, perhatikan gambar, pemain dengan formasi 5-3-2 lebih mengutamakan pertahanan. Tim ini menempatkan 5 orang pemain di daerah belakang yang dimaksudkan untuk memperkuat daerah pertahanan dari serangan lawan. Formasi 5-3-2 memiliki kelebihan dan kekurangan. Formasi 5-3-2 memiliki kelebihan adalah yang pertama, formasi ultra defense sehingga sulit ditembus. Yang kedua, mengandalkan serangan balik. Formasi 5-3-2 memiliki kekurangan, diantaranya yang pertama, hanya digunakan pada saat kondisi tertentu dan bukan prioritas. Dari penjelasan tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa manfaat formasi dalam permainan sepak bola adalah agar lebih mudah memasukkan gol ke gawang lawan. Dalam setiap formasi, dalam satu pertandingan tidak mesti harus menggunakan satu formasi. Contohnya, seorang pelatih dapat mengubah formasi untuk mempertahankan kemenangan. Itu yang dilakukan oleh Jose Mourinho pada saat Liga Champions 2009-2010. Ia menggunakan formasi 6-3-1 atau yang terkenal disebut formasi parkir bus. Sekian pertemuan hari ini, sampai ketemu kembali pada pertemuan berikutnya. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.